Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan, dan rahmat Allah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan menyampaikan sedikit tips lah, dan hasil diskusi di tim kemarin. Jadi SP melakukan analisa sederhana tentang kehidupan. Sederhana sekali. Jadi begini, manusia itu ketika hidup dia membutuhkan harus mencukupi kebutuhan ekonomi. Gampangnya uang, itu aja lah. Manusia itu ketika sakit dia memerlukan atau membutuhkan kesembuhan. Gampangnya salah satunya butuh obat. Nah, ketika manusia ini meninggal, dia butuh doa. Jadi butuh uang butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, salah satunya uang ya. Kemudian butuh obat untuk penyembuhan, salah satunya obat, maksudnya secara fisik obat, dan membutuhkan doa ketika dia meninggal. Namun yang terjadi saat ini adalah satu, ketika sehat yang seharusnya mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, banyak sekali kejadian atau banyak sekali fenomena atau fakta-fakta pertengkaran. Padahal untuk mencari uang atau mencari nafkah itu dibutuhkan kerukunan, tapi nyatanya malah pertengkaran. Itu. Ini fakta di mana-mana itu ya. Maksudnya banyak sekali pertengkaran, perselisihan. Apakah itu diakibatkan oleh uang atau hal-hal yang lain? Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu uang. Tapi kenapa yang diciptakan itu malah pertengkaran gitu. Yang dibutuhkan itu ekonomi, tapi kenapa yang diciptakan itu perselisihan? Nah, yang kedua, ketika orang itu sakit, yang dibutuhkan itu obat. Ketika orang sakit, yang datang menjenguk itu bukan bawa obat, tapi bawa buah, bawa makanan, bawa roti. Itu ya. Kan obatnya udah sama dokter. Kenapa kita nggak bawa obat juga gitu. Itu. Jadi ketika sakit dia butuh obat. Maksudnya begini, ketika ada teman atau saudara kita yang sehat, malah diajak berantem gitu loh. Tapi ketika dia sakit, dijenguk, dianterin buah, dibawain makanan, roti dan sebagainya. Ya jelas nggak bakal makan. Karena apa? Orang sakit tidak butuh buah, tidak butuh roti-roti kayak gitu, butuhnya obat gitu loh. Jadi seharusnya ketika ada saudara kita, ketika ada teman sedang sehat, kasih dia buah, kasih dia roti, kasih dia makanan. Ketika dia sedang sakit, kasih obat, atau melalui dokter kasih uangnya. Jangan ketika sehat dicuekin, diajak berantem. Jangan ketika sakit malah dikasih makanan. Nah, kemudian ketika meninggal ditangisin.
ketika hidup diajak berantem, tapi ketika meninggal ditangisin. Harusnya ketika meninggal didoakan. Gitu. Ya, jadi itu fenomena sederhana yang sebenarnya keseleo lah. Gitu. Nah, dari fenomena ini, maka maksudnya itu ketika kita hidup sehat, mari kita rukun bersama-sama nyari uang, nyari nafkah, nyari rezeki. Ketika sehat, mari kita saling mendukung. Ketika sakit, mari kita saling mendukung. Ketika dia meninggal atau ada yang meninggal, mari kita mendoakan. Nah, hal ini terkait dengan masalah corona juga. Corona ini kan jadinya dilematis. Mau menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan ekonomi, kan gitu ya. Ini sudah ngap-ngapan masyarakat ini. Ini sudah ngap-ngapan. Mau sampai kapan ekonomi direm seperti ini? Nah, maka menurut saya sederhana. Kita kembali ke rumus yang tadi aja. Ekonomi tetap dijalankan, dibuka lagi, dijalankan, gunakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan kayak gitu kan biasa, tidak masalah. Jaga jarak, tapi jangan terlalu jauh. Susah juga kalau terlalu jauh. 5 meter, 10 meter terlalu jauh. Apalagi di rumah kan susah. Ekonomi buka kembali karena kita butuh kehidupan. Kita butuh uang, kita butuh rezeki, butuh nafkah. Buka lagi ekonomi. Diputar lagi ekonomi. Nah, ketika ada orang yang sakit, obati. Apakah itu sakitnya karena positif? Atau karena memang cuman keseleo, obati. Nggak usah banyak cerita, obati saja seperti biasa. Nah, ketika meninggal, kubur, doakan, udah gitu aja. Ekonomi jalankan, ada yang sakit, obati, meninggal, kubur, doakan. Gitu loh. Kalau situasinya terus seperti ini, orang bisa mati karena kelaparan. Gitu. Padahal sesungguhnya, meninggal ketika sedang mencari nafkah itu lebih mulia lah ketimbang mati kelaparan itu. Tapi untuk saat ini mati kelaparan sangat mungkin. Karena memang sulit sekali. Tuh. Jadi tips yang tadi itu sederhana untuk solusi corona sebenarnya. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau positif corona, sebenarnya gampang. Otaknya jangan negatif. Kalau otaknya negatif, maka badannya positif. Karena apa? Untuk menyeimbangkan. Jadi otaknya bikin positif supaya badannya negatif. Positifnya gimana? Terapkan protokol tauhid, maksiat distancing, dan jangan terlalu takut dengan corona, lebih takut kepada Allah. Itu ya. Sekali lagi, untuk solusi saat ini, kebutuhan manusia itu ketika sehat dia butuh uang, ketika sakit butuh obat, ketika meninggal butuh doa. Maka untuk menyiasati situasi corona saat ini, buka keran ekonomi, karena memang itu kebutuhan kita. Pakai protokol kesehatan, jangan lupa berdoa, bertauhid, pakai masker, berwudu, jaga jarak, jangan terlalu jauh. Kemudian setelah itu, kalau ada yang sakit, obati. Kalau ada yang meninggal, kubur dan doakan. Itu akan menjadi salah satu alternatif solusi supaya tidak semuanya meninggal karena kelaparan ataupun karena corona. Itu hanya
Nah, saya sebagai jembatan di tim Raja Wali, jembatan informasi saja, jadi saya menyampaikan apa yang saya dengar, itu apa yang diinstruksikan kepada saya sampaikan seperti itu. Solusinya untuk situasi saat ini seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.